Yang pertama, bukan cuma budidaya anggur. Sebenarnya kalau kita bergelut di bidang pertanian itu pertama hobi dan kemauan. Jadi kalau ada hobi, insya Allah kemauan itu akan ada. Akan tetapi kalau kita cuma ikut-ikutan, nah itu biasanya yang susah. Begitu bertemu dengan masalah, maka mereka akan stop. Tapi bagi kita yang hobi, itu akan bertemu dengan masalah, itu kita akan mencari pemecahannya bagaimana. Dan kita upayakan untuk bisa berhasil lah apa yang kita usahakan. Sahabat tani, buah anggur merupakan tanaman daerah subtropis yang memiliki iklim dingin. Namun siapa sangka, ternyata tanaman anggur dapat dibudidayakan di daerah tropis, bahkan bisa berbuah dengan lebat dan manis, tak kalah dari daerah asalnya. Saat ini tanaman anggur menjadi primadona lantaran cara budidayanya yang cukup mudah dengan biaya hemat. Tanaman anggur mulai banyak dibudidayakan di Indonesia sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu untuk sekedar hobi ataupun mengisi pekarangan rumah. Di Kabupaten Tabalong sudah banyak yang berhasil membudidayakan anggur, di mana pembudidaya menanam anggur di areal pekarangan rumah ataupun di dalam polybag. Salah satunya yang dilakukan warga Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Merumpudak ialah Zulferzi Ahmad atau yang akrab dipanggil Izi. Mengandalkan media sosial, Izi belajar cara membudidayakan buah anggur. Nama saya Zulferzi Ahmad, biasa dipanggil Iji. Alamat Desa Tangki Hijau, RT 6 Kecamatan Merumpudak, usia 48 tahun. Sebenarnya pertama-tama karena adanya ketertarikan gitu untuk tanaman anggur ini, karena selama ini lebih kepada opini bahwa anggur itu tidak bisa tumbuh di tempat kita dan rasanya asam. Nah, berangkat dari rasa penasaran tersebut, kita coba untuk mengembangkan. Awal mula kita menanam itu pada tahun 2002 kemarin, itu kita bikin greenhouse luasannya 6x8, kita tanam itu ada 4, jadi ada Julian, ada Dixon, kemudian Jupiter dengan Ninel. Sebenarnya ini kita belajar dari channel-channel YouTube yang ada. Jadi kemarin kita pelajari di situ, kemudian kita ambil intisari lah. Setiap tayangan-tayangan yang dimaksud itu lalu kita cobakan untuk kita praktekkan. Alhamdulillah di usia 9 bulan setelah tanam, itu kemarin kita sudah panen. Tapi karena mungkin namanya juga masih belajar, itu mungkin hasil panennya tidak maksimal. Nah, dari situ kita menarik kesimpulan bahwa anggur itu sudah bisa dibudidayakan di tempat kita. Nah, kita bikinlah kembali greenhouse yang lebih besar untuk bisa menampung lebih banyak tanaman lagi. Meskipun tidak memiliki dasar berbudidaya anggur, Izi memilih menekuni budidaya anggur dengan metode greenhouse di halaman rumah secara optimal. Anggur yang ditanam di tangki hijau garden ini ada 3 varietas anggur, yaitu Gosvi, Tamaki, dan juga Everest. Kalau yang untuk greenhouse yang ada ini, kita mulai kemarin sekitar bulan November kita buat. Kemudian pada Desember 2022 itu kita tanam ada 30 pohon tanaman anggur yang terdiri dari 3 jenis anggur. Jadi yang pertama itu Gospi, itu warna hitam. Kemudian Tamaki yang warna hijau, kemudian warna merah itu kita tanam jenis Everest. Kalau terkait perawatan, kita pikir semua tanaman itu perlu dirawat dengan baik lah. Jadi sebenarnya perawatan itu dibilang susah, bisa dibilang susah, dibilang mudah juga bisa dibilang mudah. Tergantung bagaimana cara kita
mempraktekannya. Cuman kalau untuk menanam anggur sebenarnya yang kita praktekkan di sini karena kita memakai greenhouse, mungkin itu biaya yang lebih besar itu di biaya bangunan lah. Sementara kalau untuk bibit harga standar kan. Jadi untuk modal itu yang kita keluarkan yang lebih besar itu untuk bangunannya. Pembuatan greenhouse merupakan solusi yang baik untuk media budidaya buah anggur. Dengan menggunakan greenhouse dapat melindungi tanaman secara maksimal, di mana dengan cara ini dapat mengendalikan suhu, perlindungan dari cuaca ekstrim, dan juga dapat mengendalikan hama dan penyakit secara optimal. Kalau untuk ukuran yang terakhir ini yang kita bangun itu ukuran 6x24 itu perkiraan tuh di sekitar di 12-15 juta itu untuk bangunan karena kita mempergunakan baja ringan. Sebenarnya banyak kawan-kawan kita juga yang mau budidayakan anggur dengan cara yang lebih sederhana, misalnya menggunakan greenhouse yang rangkanya dari bambu atau dari kayu-kayu biasa. Tapi karena kita mengingat bahwa pertumbuhan anggur ini bukan cuma setahun 2 tahun dan bukan cuma sekali panen. Seperti kita lihat di luar negeri itu sudah ada yang mencapai usia puluhan tahun. Nah, di saat nanti tanaman kita sudah berusia di atas 5 tahun dan greenhouse kita tidak kuat, maka nanti akan kesusahan bagi kita untuk memperbaikinya. Jadi mending di awal kalau memang mau kita upayakan untuk bisa bertahan lama dulu. Sebenarnya kalau kita mengambil ke rasa, itu ada beberapa varietas yang memang sudah diluncurkan. Tapi mungkin sebagian besar itu ada varietas yang dalam tanda kutip itu agak susah untuk dibudidayakan di tempat kita. Nah, jadi kebetulan ada beberapa yang kita ambil contoh waktu kita menanam pertama. Jadi kita lihatlah keunggulannya di mana. Jadi kalau dari segi rasa manis, kemudian warnanya menarik dan buahnya besar, maka kita ambillah itu yang akan kita tanam sekarang ini. Sahabat tani, pembiakan tanaman anggur dengan menggunakan biji umumnya memakan waktu yang lama dan belum tentu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Untuk mengatasi kendala ini, sahabat tani dapat menggunakan teknik grafting. Teknik grafting adalah sebuah teknik menggabungkan dua tanaman menjadi satu. Teknik grafting pada umumnya adalah suatu teknik menyambungkan rootstock atau batang bawah anggur dengan entres atau batang atas anggur yang nantinya diharapkan hasil buahnya serupa dengan batang atasnya. Tidak hanya pada anggur, grafting juga dapat dilakukan pada tanaman berkayu lainnya. Pada pertanian modern, selain untuk mempercepat pembiakan dan menghasilkan tanaman berkualitas, penggunaan teknik grafting dilakukan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Baik, jadi perbanyakan anggur itu sebenarnya kita ada beberapa macam cara. Cara yang pertama adalah kita menanam langsung dahan-dahan anggur yang sudah tua, yang sudah berwarna hitam kecoklatan, coklat seperti ini. Kemudian kita langsung tancapkan di media, itu bisa langsung. Kalau ini biasanya dinamakan dengan cutting atau stack. Kemudian cara yang biasanya yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan pengangguran itu adalah grafting. Jadi grafting itu adalah menyambung antara varietas lokal yang saat ini yang sudah mudah beradaptasi dengan varietas impor. Jadi bahan-bahan yang diperlukan itu adalah batang bawah. Batang bawah ini kita dapatkan dari anggur-anggur lokal kita
yang biasanya berbuahnya kecil, rasanya asam, tapi tumbuh dengan subur di daerah kita. Maka itu kita ambil cabang-cabangnya maupun batangnya itu untuk kita jadikan batang bawah. Kemudian yang kedua kita memerlukan juga entres. Jadi entres ini yang nanti akan kita tempelkan dengan batang bawah itu, sehingga nanti yang tumbuh adalah batang yang atas. Jadi entres ini biasanya jenis-jenis anggur import yang sudah bisa berkembang di tempat kita. Kemudian alat-alat yang kita perlukan, yang pertama adalah gunting. Gunting di sini untuk memotong bagian dari tanaman yang akan kita sambung. Kemudian kita memerlukan pisau. Pisau di sini berguna untuk nanti membuat sayatan maupun belahan pada bibit yang akan kita buat. Kemudian kita juga memerlukan parafilm. Jadi parafilm ini nantinya untuk membungkus entres yang akan kita sambungkan. Kemudian ada grafting in tape ini atau plaster grafting, gunting, kemudian ada yang ini opsional sebenarnya, cuman sebagai penanda saja. Jadi pada saat kita selesai menggrafting, supaya jangan tertukar antara jenis-jenis yang lain, maka kita perlukan adanya selotip kertas seperti ini. Pastikan untuk memilih entres yang sehat dan masih segar, tidak layu. Terdapat mata tunas yang nanti akan tumbuh calon daun dan ranting baru. Mata tunas dari entres yang dipilih jangan terlalu kecil atau malah sudah mati. Pilihlah mata tunas yang masih sehat, kelihatan menonjol, dan masih segar. Ukuran entres dan rootstock usahakan sama atau minimal tidak terlalu jauh perbedaan ukurannya karena akan menghambat pertumbuhannya. Baik, langkah pertama kita ambil entres yang sudah kita siapkan. Usahakan entres ini adalah entres yang segar yang baru diambil. Kemudian kita potong. Bagian atasnya kita sisakan sekitar 1 cm dari mata tunas. Kemudian bagian bawah ini nanti tergantung panjang pada saat kita menyisipkannya. Jadi ini mata tunasnya atau entresnya, kemudian kita balut dengan parafilm. Fungsi dari parafilm ini adalah untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada entres ini nantinya. Nah, jadi kita lilitkan sampai menutupi seluruh tunas yang mau kita sambungkan nanti entresnya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Setelah ini selesai, kemudian kita ambil batang bawahnya tadi. Kemudian kita potong. Nah, untuk penyambungan ini, karena batang ini kecil, batang bawahnya kecil dan entresnya juga kecil, maka batang ini akan kita belah tengah. Nah, jadi kita belah tengah dengan kedalaman kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Entres yang tadi sudah kita siapkan, itu kita iris di 2 bagian, sehingga membentuk ujung yang lancip. Kita usahakan potongannya rata antara kiri dan kanan. Kemudian kita satukan. Nah, jadi kita masukkan di sini, kita sisipkan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Setelah kita sisipkan, itu kita ikat dengan grafting tape-nya tadi atau plastik graftingnya. Kemudian kita lilitkan sehingga menutupi seluruh bagian batang bawah dan sambungan tadi. Kemudian kita beri penanda supaya jenis yang kita grafting ini akan mudah untuk dikenali nantinya. Karena kalau tanpa penanda dan yang kita grafting itu bukan satu jenis, maka nanti akan kesulitan untuk kita untuk membedakannya. Karena karena entresnya tadi kita ambil dari jenis Jupiter, maka biasanya kita beri tanda huruf J aja begini. Nah, jadi kita tulis J begini. Nah, setelah ini selesai, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung tancapkan di dalam media. Media yang sudah kita sediakan. Media ini ada campuran arang sekam, kemudian sekam mentah, dan tanah sedikit dengan komposisi 1:1/1 lah.
Nah, maka ini akan kita tancapkan di sini. Setelah itu baru kita siram jenuh. Nah, setelah kita siram jenuh, usahakan kita tempatkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, terkena sinar matahari langsung. Jadi paling tidak ada di daerah-daerah yang sedikit ternaungi, tapi bukan berarti di daerah gelap, tapi tidak terkena matahari langsung. Karena proses ini kan masih berproses, jadi kita khawatirkan kalau ini kita tempatkan di tempat yang panas, maka tunas yang belum keluar ini nanti akan mati, biasanya akan begitu, karena kering dia. Setelah kita tanam di sini, kita taruh di tempat tadi, itu penyiraman tidak perlu dilakukan setiap hari, tapi dilakukan setelah kita lihat apabila media-media yang ada di atas ini sudah kering. Paling tidak setengah dari media ini sudah kita rasa kering, atau dengan cara kita mengangkat, apabila masih berat, berarti media itu masih basah di bagian bawahnya. Nah, 2 minggu setelah ini, biasanya mata tunas atau yang biasa disebut dengan bud itu akan pecah. Yang ini nanti akan pecah sehingga akan mengeluarkan tunas seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan kita tanam di lahan kita. Jadi batang bawah yang kita pakai ini dari varietas Isabella yang banyak di tempat kita. Kemudian batang atasnya bisa kita sambungkan dengan jenis apa aja. Yang penting mempunyai kualitas lebih baik daripada anggur yang kita jadikan batang bawah atau rootstocknya atau RS-nya. Sehingga nantinya pada 2 bulan ke depan ini akan memanjang dan membesar. Itu saatnya untuk bisa kita pindahkan ke lahan kita. Sahabat tani, merawat anggur sangatlah tidak mudah. Penanaman media anggur sebaiknya menggunakan media yang subur. Tanah yang dibutuhkan banyak mengandung humus dan unsur hara. Seperti halnya tanaman lain, menanam anggur juga perlu pengolahan lahan. Yang harus dilakukan terlebih adalah menentukan media apa yang akan dijadikan media oleh tanaman. Oke, jadi untuk awal penanaman anggur itu kita perlu ada beberapa perlakuan, diantaranya tanah yang akan kita tanam itu kita geburkan dulu. Kemudian bagian-bagian yang sudah kita ukur, kebetulan kita pakai jarak tanam ini 1,5 meter per pohon, tapi itu biasanya bervariasi, bisa di 3 meter, bisa di 2 meter, bisa. Jadi itu tergantung masing-masing lah. Nah, terus pada tanah tersebut kita gali lubang, itu di ukuran 60 kali 60 lah, dengan kedalaman itu sekitar 40 cm. Nah, jadi fungsi dari lubang tersebut adalah ada tempat untuk kita menanam bibit nantinya. Kemudian pada lubang tersebut kita beri pupuk kandang, campuran pupuk kandang, sekam bakar, kemudian sekam mentah. Nah, kemudian kita beri kapur dolomit, kita aduk, kemudian kita bibit tersebut kita tanam. Nah, jadi setelah bibit itu kita tanam, jadi tak kala bibit itu berusia kurang lebih 4 bulan, atau kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Yang paling enak untuk dilihat adalah ciri-ciri bahwa batang dari tanaman itu sudah berwarna coklat, dengan beberapa kali nanti ada keluar pembungaan, bunga sementara atau orang biasanya bilang bunga PHP. Maka pada saat itu pupuk vegetatifnya sudah kita ganti ke pupuk generatif. Nah, jadi pupuk pertumbuhan sudah kita hentikan. Pupuk pertumbuhannya kita pakai NPK 1616 yang biasa dijual di pasar. Kemudian kita selingi dengan POC bikinan sendiri juga. Jadi kita punya pupuk bikinan sendiri.
Jadi kita selang-seling dalam 1 minggu itu 2 kali pemberian pupuk. Biasanya pada hari Rabu kita beri pupuk kimia, kemudian pada hari Minggu kita beri pupuk POC bikinan sendiri. Nah, itu pada saat penanaman. Kemudian pada saat kita sudah lihat bahwa tanaman itu sudah siap untuk dibuahkan, maka pupuknya kita rubah. Sebulan atau 1,5 bulan sebelum masa pembuahan, itu pupuknya kita ganti dengan pupuk pembuahan. Jadi biasanya yang biasa dipakai oleh kawan-kawan pengangguran itu adalah pupuk MKP, KNO3 putih, dan Karate boron. Nah, jadi ketiga pupuk itu dicampur 1 sendok masing-masing, kemudian kita campurkan dengan air sebanyak 5 liter, kemudian kita siramkan seminggu sekali di sekitar perakaran tanaman kita. Pada minggu ke-6 atau minggu ke-7, setelah itu baru kita lakukan pemangkasan. Nah, jadi pemangkasan di sini bertujuan untuk mengeluarkan tunas-tunas baru yang membuah bunga. Kemudian nantinya jadi buah. Di saat ini kita masih dalam proses sambil belajar aja lah, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Sebenarnya keinginan kita memang kita ingin untuk mengembangkan dengan skala luas lah, terutama yang ramai sekarang ini kan wisata petik. Jadi ini kita khususkan nanti untuk wisata petik anggur, sekalian juga edukasi bagaimana cara menanam anggur maupun apa-apa jenis yang bisa ditanam di tempat kita. Karena patokan kita untuk wisata petik itu jujur orang akan melihat buahnya bergelantungan dengan bagus, kelihatan menarik, buahnya besar-besar dan rasanya manis. Itu paling utama sudah kalau orang melihat pada saat mungkin ke kebun kita.